Halo buat teman-teman semuanya, di sini aku Muhammad Stefano dari Prodi S1 Manajemen. Di sini aku mau menyampaikan ya buat tugasku dari kelompok 7 tentang pembahasan analisis strategi pemasaran konten dan afiliat untuk meningkatkan interaksi konsumen melalui platform TikTok. Nah, di sini aku mau menyampaikan bahwa yang aku buat ya buat di pembahasan kuesionerku itu yang pertama mulai dari profil perusahaan ya, aku mulai dulu. TikTok adalah aplikasi media sosial yang semakin populer di kalangan pengguna internet. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan semua video pendek atau cerita pendek melalui konten-konten yang unik dan menarik, dan pastinya ini sangat berpengaruh banget bagi konsumen untuk melihat suatu produk yang kita iklankan atau kita tawarkan kepada mereka. Nah, yang saya bahas di sini yaitu kan TikTok memberikan platform media sosial yang menyenangkan dan kreatif bagi penggunanya untuk membuat dan membagikan video pendek dengan orang-orang di seluruh dunia. Nah, saya mau menyampaikan dari sisi demografi responden dulu. Pengambilan sampel terhadap 38 orang responden dilakukan sejak tanggal 14 Mei 2024 hingga 20 Mei 2024. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan jangka waktu yang sangat lama dikarenakan ingin mengetahui berapa banyak sih yang menggunakan TikTok dan pastinya yang aktif dalam menggunakan sosial media seperti TikTok, Instagram maupun Facebook. Nah, tapi untuk jumlah di sini platform TikTok adalah suatu platform yang sangat diminati banyak kalangan. Dari data yang ditampilkan pada 4.1 di atas ditemukan, dan ini teman-teman ya, buat datanya aku lihatkan dulu ya. Tuh, ini kayak gini datanya. Ini buat datanya. Nah, di sini yang dijelaskan ditemukan sebagian besar responden itu berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 13 orang atau 34,21%. Dan untuk di pengguna wanita 38 responden, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 38 tadi ya, sampai berjumlah 38 atau 66,79%. Di sini mulai dari tabulasi dan matriks bauran komunikasi pemasaran melalui metode tabulasi yang dilakukan dalam penelitian ini akan diketahui bagaimana perhitungan nilai untuk masing-masing item pertanyaan diajukan dalam kuesionernya, khususnya untuk bauran komunikasi pemasaran, strategi pemasaran, dan interaksi konsumen. Dan untuk nilai variabelnya, interaksi konsumen mendapat nilai 92,29%. Yang didapatkan ini kemudian dikaitkan pula dengan hasil tanggapan responden untuk mempermudah melakukan analisis dalam penelitian ini. Saya mau kasih contoh ya, tabel variabel strategi dari survei yang kita lakukan ya untuk konten dan afiliasi. Ini contohnya guys. Ini buat contohnya. Nah, ini ya buat contohnya. Dari tabel di atas disampaikan ya bahwa variabel interaksi konsumsi konsumen memiliki 8 item pertanyaan dengan rata-rata keseluruhan jawaban adalah 3,6%. Dengan kategori cukup baik sih. Ini dapat dilihat bahwa rentang jawaban yang disampaikan oleh responden cukup melebar dan antara range 2,1. Diketahui banyak konsumen yang aktif berpartisipasi membuat hubungan antara konsumen dan akun konten yang dijalin sudah mulai terbangun dengan baik. Di sana juga diketahui konsumen tertarik atau minat terhadap suatu produk setelah melihat konten pemasaran sama mungkin dari iklan-iklan atau konten-konten yang unik-unik serta mengikuti algoritma dari TikTok sih. Itu saja yang saya sampaikan ya. Buat kesimpulannya saya juga mau bahas di sini. Buat kesimpulannya saya mau bahas ya. Mulai dari kesimpulannya, ini isinya yaitu strategi pemasaran konten dan afiliasi ini pada TikTok dapat meningkatkan interaksi konsumen dengan cara memanfaatkan kreativitas dalam konten, memanfaatkan kayak apa ya, teman-teman tuh kayak memanfaatkan mungkin kayak misalnya yang lagi viral gitu ya, mulai dari kayak yang lagi FYP kayak kemarin tuh ada contohnya ada tapera ya ibu ya, tuh bisa dijadikan buat konten agar kita itu agar kita yang sebagai konten kreator maupun afiliat itu dapat menjangkau khalayak seluruhnya
dengan cara mengikuti yang lagi booming. Jadi itu adalah suatu kayak kreativitas dari konten kreator yang ini ya, konten kreator yang sedang ingin membuat video buat kayak misalnya mau upload produk ataupun misalnya ingin mengembangkan suatu akun buat jualan itu sangat kayak berpeluang membangun kemitraan yang kuat dengan pengguna lain serta menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi audiens. Jadi buat yang penonton tuh biar juga nggak bosan ya, makanya buat konten kreator maupun afiliat itu biasanya mereka suka berbagi ide sih biasanya. Mungkin mereka kayak mencari ide maupun kayak tukar pikiran gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya satu punya ide, habis itu kayak ini buat ide buat dikembangkan. Jadi mereka tuh kayak apa ya, bertukar pikiran buat konten agar semenarik mungkin buat audiens tuh lihat dan pastinya nyaman dengan konten yang kita apa ya, kita bangun lah. Berarti kita kita dokumentasikan lah, bahasanya gak bingung teman-teman ya. Nah intinya gitu ya teman-teman. Dan ini buat yang alasan saya memilih buat membuat alasan saya memilih buat menggunakan judul affiliate dan konten kreator untuk penjualan atau buat tadi ya, balik lagi dengan judul saya tadi di benar tuh dulu teman-teman. Di awal judul saya itu tadi kan analisis ya, strategi pemasaran konten dan affiliate untuk meningkatkan interaksi konsumen melalui platform TikTok. Nah, di sini tuh alasan saya untuk membuat makalah ini yaitu karena kan TikTok sama digital marketing kan sangat ini ya, lagi sangat booming. Jadi makanya saya kayak ada inspirasi untuk membuat video ini sama buat makalah ini karena saya kan juga menjadi host live di TikTok juga. Jadi buat survei pasarnya itu TikTok sama digital marketing itu sedang berkembang untuk melakukan penjualan online dan tentu saja sangat diminati banyak orang juga sih karena satu untuk aksesnya juga mudah dan pengguna juga banyak. Jadi alasan saya milih itu karena ini tuh salah satu platform yang lagi booming atau yang sangat diminati dan digunakan oleh banyak orang. Itu teman-teman. Dan buat tahapannya ini ya, buat tahapan yaitu TikTok tuh TikTok itu selalu memiliki lah berbagai ide kreatif. Bukan TikToknya sih sebenarnya ya, cuma dari konten kreatornya ataupun sang videografernya itu kayak punya hal yang unik-unik gitu. Makanya sering kali juga yang populer tuh lebih banyak disukai oleh khalayak lah di masyarakat gitu. Udah sih itu aja mungkin yang saya sampaikan teman-teman. Makasih teman-teman buat video kali ini. Oke.